Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita berharap kalimat syukur yang diucap, solawat yang diperbanyak, tidak hanya berbuah nikmat di dunia, tapi berbuah syafaat nanti saat kita berada di mahkamah pengadilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kaji kita di malam ini masih seputar salatut tatawwu', solat sunnat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kita ulang sedikit. Pada pertemuan yang lalu, sehebat apapun solat sunnat itu, jangan karena hobi dan gemarnya melakukan solat sunnat sampai kita malas melakukan yang wajib. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, min alamati tiba'il hawa al-musyara'ah ila nawafilil khairat wat takasul anil qiyami bil wajibat. Salah satu tanda-tanda orang yang hatinya sudah mati, hobi dia memperturutkan hawa nafsunya, gemar melakukan ibadah sunnah, malas melakukan ibadah wajib. Kalau dalam fatwa-fatwa ulama fikih, semisal di dalam I'anatut Thalibin Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri dijelaskan, wa innahu yahrumu alaihi tatawwa'u, haram hukumnya melaksanakan ibadah yang sunnat kalau wajib masih banyak yang tertinggal. Jadi lakukan yang wajib barengi yang sunnah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjutkan aqsamun nawafili, pembahagian solat-solat sunnat. Dalam Taqriratus Syadidah fil Masail Mufidah Salim Al-Kab, beliau bagi solat sunnat itu kepada tiga. Yang pertama, nafilatun muaqqadatun, solat nafilah atau solat sunnat. Di pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan solat sunnat ini banyak namanya. Kadang disebut tatawwu', orangnya mutatawwi', tawaf, orangnya mutawwib. Kadang-kadang disebut nafilah, kadang-kadang disebut mandub, kadang-kadang disebut mustahab, yang populer dengan istilah sunnah. Semua lapas yang saya sebutkan ini ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala melakukannya dan tak berdosa atau tak dihukum saat meninggalkannya. Itulah pengertian yang lima ini. Yang pertama, nafilatun muaqqadatun, solat sunnat yang muakkad, kat tarawih wal witri, seperti solat sunnat tarawih. Ini tarawih ini penjelasan lebih detailnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atau wal witri, seperti solat witir. Witir ini artinya ganjil, maka seminimal-minimalnya solat witir itu 1 rakaat.
1, 3, 5, 7, 9, maksimal 11. Ustadz, saya tadi habis sholat isya, saya langsung tutup dengan witir. Kemudian saya pulang. Sampai di rumah saya tidur. Bangunlah saya jam 2 malam. Saya buat tahajud. Apakah saya tutup witir lagi? Ada dua versi. Kalau tadi yang dilakukannya di masjid itu misalnya baru 3 rakaat, ini kan witir ini maksimalnya 11, kan baru 3 dibuatnya. Jadi setelah dia melakukan sholat tahajud, dia ingin masih melaksanakan sholat witir dengan maksimal yang 11 tadi, sampai di rumah nanti digenapkannya dulu witir itu. Jadi yang tadinya 3 dibuat di rumah sampai di masjid, sampai nanti di rumah buat 1 rakaat dulu. Jadi berapa dia? 4. Kalau 4 kan genap. Nah, tambah 2, 6. Tambah 2, 4. Baru tutup 3 1 salam atau 3 2 salam. Terserah. Ustadz, boleh rupanya 3 2 3 1? Boleh. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan, waliman zada ala raqatin al-faslu wal waslu. Tidak mengapa witir itu dipasol dan diwasol. Ada pasol, ada wasol. Yang dipiring ibu itu risol. Ada risolnya? Oh, enggak ada malam ini. Jadi yang boleh pasol dan wasol, tidak boleh dirisol. Apa itu pasol? Pasol itu memisah rokaat genap dengan rokaat ganjil. Kalau 3, genap 2, ganjilnya 1. Itulah dalilnya 3 rokaat 2 kali salam. Kalau wasol, dalam ilmu tajwid, wasol itu menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Menyambung. Berarti menyambung rokaat genap 2 dengan rokaat ganjil 1. Itulah 3 rokaat 1 kali salam. Yang mana dipakai Pak Ustadz? Dua-duanya boleh dipakai. 3 rokaat 1 salam, hadisnya sahih. 3 rokaat 2 salam, hadisnya hasan. Hasan dan sahih boleh dijadikan dalil dan argumen hukum tanpa ada perbedaan pendapat. Dari segi kekuatan hadis, 1 salam lebih kuat daripada 2 salam. London Murli dengan 24 karat. Tapi dari segi fadilah, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada kaidah mengamalkan ibadah yang memiliki pahala banyak lebih utama daripada yang sedikit indal fadilah. Dari segi fadilah, contohnya mana? Kalau dibaca dia 3 rokaat 1 salam, berarti syahadatnya sekali, sholawatnya sekali. Kalau dibaca 2 salam, berarti 2 kali syahadatnya, 2 kali sholawatnya. Tentu lebih banyak pahalanya. Maka mengamalkan 3 rokaat 2 salam lebih afdol dari segi fadilah daripada 3 rokaat 1 salam. Mengamalkan 3 rokaat 1 salam lebih kuat daripada 3 rokaat 2 salam dari segi kekuatan hadis. Tapi dalam mazhab Syafi'i, al-faslu afdalu minal wasli indal fadilah. Memisah lebih afdol daripada menyambung dari segi fadilah. Maka di kalangan masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i, hampir rata-rata kalau tarawih itu 3 rakaat 2 kali salam. Sama dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu ada 2 kaidah dalam memanjangkan mimnya di lafaz Malik. Maliki. Satu lagi seperti membaca Malikin Nas. Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin.
Yang mana diamalkan? Kalau dibaca mimnya panjang, Malik, berarti berapa huruf itu? Mim, alif, lam, kaf, 4. Satu huruf kalau berwudu berapa pahalanya? 10. Dalam sholat 100. 100 dikali 4, 400. Kalau mimnya nggak pakai alif, Malik, berarti mim, lam, kaf, 30 kali cepet 300. Cerita duit mau 400 atau 300, Bu? Iya, maka daripada bertengkar-tengkar ada solusinya. Dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Muhyiddin Abi Zakaria Sorab An-Nawawi, rakaat pertama mimnya dibaca panjang, rakaat kedua mimnya dibaca pendek. Karena saat kita menjadi imam, sunnah hukumnya rakaat pertama itu lebih banyak, lebih panjang daripada rakaat kedua, walaupun perbedaannya cuma satu huruf. Jadi rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Malinya itu mat asli, satu alif dua harokat. Jadi saat menjadi imam itu yang didahulukan kaedahnya, bukan lagunya. Maliki. Kadang-kadang terbawa lagu kita, jadinya hilang kaedahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah kena dia. Maliki iyakana. Jadi mimnya dibaca satu alif. Maliki yaumiddin iyakana. Kalau imam kita dia udah ngerti tajwid, dia ngerti lagu, jadi nggak berlebihan. Mungkin imam di tempat lain kali. Nanti aku ditandainya pula. Nah, satu. Jadi Bapak Ibu, jadi Ustaz, jadi kalau aku sudah witir di masjid, boleh aku witir nanti malam? Begitu versi pertama tadi. Kalau Bapak udah bikin di masjid 3, nanti malam bikin berapa dulu? Buat 1 dulu, baru setelah itu ganjilkan. Atau enggak mau versi itu, langsung hadisnya. Apa kata Nabi? La witrani fil lail. Tidak ada satu malam itu 2 kali witir. Sebenarnya makna 2 kali witir bagi witir dengan jumlah maksimal yang paling banyak, 11. Jadi Umar bin Khattab berbeda kaifiat dengan Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab, Abu Bakar dulu. Abu Bakar Siddiq habis dia sholat isya, langsung ditutupnya dengan witir. Kemudian dia tidur. Saat dia terbangun di tengah malam, dia tidak tutup witir lagi, dia hanya tahajud tanpa ditutup witir. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, la witroni fil lail, enggak ada witir satu malam 2 kali. Apa komentar Nabi untuk Abu Bakar Siddiq? Haziro haza, engkau berhati-hati. Iya, kalau malam nanti aku bangun, kalau enggak bangun, turun luang waktu. Nah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, habis dia sholat isya, dia pulang. Sampai dia di rumah, dia tidur. Setelah itu bangun tengah malam, dia bikin tahajud, baru ditutupnya witir. Apa komentar Nabi? Qawiyah haza, kau orang kuat. Berarti yang mana kita tiru? Tergantung kemampuan. Siapa yang yakin malam ini bisa bangun, siap bisa, jangan witir. Tapi yang kira-kira nggak yakin, tutuplah langsung dengan witir. Nah, kalau segan ibu, habis sholat isya, bikin 2 rakaat. Apa itu Ustaz yang 2 rakaat itu? Ba'diyah. Kan salam, angkat 1 rakaat lagi. Pikir ibu witir, padahal 2 rakaat, ba'diyahnya 1 rakaat witir. Bikin 3 kali malas. Udahlah sekali ya, begitu caranya. Jangan diamalkan kali yang kubilang nih ya. Sikit kali rakaatnya, masa 1 rakaat.
Nah, kemudian yang kedua, ini sebelum ku lanjut, solat tasbih itu muakkad atau enggak? Enggak kan? Setiap solat yang tidak muakkad dilakukan berjamaah, maka lebih afdal dia dilakukan di rumah. Ulang, dengar ini. Yang suka keliling solat tasbih. Setiap solat sunat yang tak dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah, maka lebih afdal dilakukan di rumah. Solat tasbih berjamaah enggak? Enggak, berarti lebih afdal di rumah. Jadi keliling masjid. Kalau ibu datang solat tasbih dari rumah ke masjid, apa pertama fitnahnya? Pasti ibu pakaiannya cantik, telekung kelas 1. Apalagi? Pasti ibu berbedak, pasti ibu berlipstik, pasti ibu berparfum. Betul kan? Apa hukumnya perempuan dari rumahnya datang ke masjid berparfum? Hah? Haram? Kau udah gitu nggak usah aku jelaskan lagi. Dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang perempuan yang memakai parfum dari rumahnya pergi dia ke masjid untuk sholat, kemudian dia lewat di depan laki-laki itu bercakap di hatinya, wangi kali, hanya di hatinya ini ya. Kata Nabi, la yaqbalallahu salataha hatta taqtasilal janabah. Allah tidak menerima solatnya sampai dia mandi junub. Nah, jangan dulu marah. Kenapa tercium laki-laki? Berarti bu pakai parfumnya berlebihan. Pakai parfum tuh disemprot bukan didurus. Ini dituangkannya pula semua ya. Lainlah ceritanya. Di mana sunahnya pakai parfum tuh? Satu di sini, satu lagi di sini. Caranya sedikit aja, gosok lama digosok. Ya cukup. Pakailah parfum tuh biar badan tak bau. Udah, bukan untuk wangi. Oh lainlah ceritanya. Atau pun pingsan dengan ciumnya. Nah, saya sholat tasbih ini yang selalu saya protes. Coba tengok bu, ada ustadz satu di depan. Awas itu terpijak nanti. Ini pak, nggak nampak lagi apa itu. Jadi satu di depan ustadz. Ini kemarin ini jemaahnya oma ini 1000 orang. Pertanyaannya, mereka berjamaah tidak? Tidak. Jadi kenapa ngikut perbuatan imam tapi nggak berjamaah? Dalam Kasifatus Saja, dalam Nihayatul Zain, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani dijelaskan, menautkan perbuatan kepada seseorang tanpa ada ikatan niat. Dua, pertama haram perbuatan itu, kedua batal perbuatan itu. Imamnya tidak niat imam, makmumnya tidak niat makmum, tapi makmum tidak akan ruku sehingga imamnya ustadz ruku. Ustadz ruku lah orang tuh, bangkit ustadz tuh baru bangkit dia, sujud ustadz tuh sujud dia, hampir setengah jam nggak ada niat. Ini ku protes kemana-mana. Aku punya kitabnya, kitabmu mana? Jadi menautkan perbuatan kepada seseorang tanpa ada ikatan hukumnya haram. Ya bagus saja jadi satu, jadi imam satu. Daripada nggak jelas, seharusnya seorang yang di belakang imam itu kan berdiri tasbihnya waktu berdiri 15 kan? Habis tasbih dia, ya udah. Kau usah tunggu-tunggunya satu, langsung dia ruku. Nah, yang terjadi bagaimana? Dia udah siap, imamnya belum siap. Ditunggunya dulu ustadz ruku, baru dia ruku. Ditunggunya dulu ustadz tuh iktidal, baru dia iktidal. Ditunggunya dulu ustadz tuh baru dia. Ini kan mengikut perbuatan namanya, tapi tanpa ada ikatan
Dua, batal haram perbuatan itu. Maka lebih bagus diambil pendapat yang lemah tapi sah. Dan dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, lebih bagus mereka niat berjamaah. Imamnya menjadi imam, makmumnya menjadi makmum. Lebih selamat walaupun pendapat itu lemah daripada yang pertama tadi kuat tapi salah. Nah, ini yang paling terjadi. Ibu kayak gitu juga kan kalau ikut kan? Sama katanya biar seragam, ya kan? Mana ada berseragam, mau seragam berjamaah lah. Gak boleh mendahului imam. Makanya dibikin imam dengan makmum kan tujuannya itu biar seragam. Gak boleh mendahului imam. Jangankan mendahului, serentak aja gak boleh. Makanya dikasih kodenya bar. Allahu Akbar, barulah makmum. Allah Sami Allahu liman hamidah, barulah Sami Allah. Ini imamnya baru udah sujud dia duluan. Sampai kata Nabi, kenapa gak kau pentungkan kepalanya? Nabi yang bilang itu. Jadi hari ini ayo kita yang di sini berjamaah, kita latih kesabaran kita menjadi makmum. Jangan bergerak sebelum imamnya bar. Maka imam itu pun jangan panjang-panjang kali apanya. Sami Allahu liman, mak berlagu-lagu mak yang lama lah ini. Ya, biasanya yang sering itu kapan itu? Mau sujud sama mau bangkit dari sujud kan? Mau sujud Allah. Jadi cara mengakalinya badannya dulu bergerak. Karena yang rukun itu sujudnya. Ucapan takbir itu kan sunnah. Jadi badannya dulu udah kira Allah, jadi makmum tidak mendahului imam. Gitu bangkit, biarkan badan imamnya dulu Allah, pasti makmum tak mendahului. Tapi kalau duluan dia kode Allahnya, pasti ada beberapa makmum yang mendahului imam. Dah, aman? Ada yang mau ditanya sampai sini? Yang mana mau bertanya itu? Siapa? Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau sesama perempuan kan dia nggak kayak laki-laki. Kalau laki-laki kan dia di depan, imamnya, makmumnya di belakang. Kalau perempuan nggak boleh kayak gitu, makruh. Bagaimana cara berjamaah perempuan? Serentak sama rata dengan imam perempuan itu. Itu posisinya. Sekarang masalahnya, kenapa kuat suara dia? Seharusnya jangan kuat suaranya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kan kode namanya itu kan. Seharusnya kalau gitu nggak usah ada ucapan itu, mainkan masing-masing. Nah itu masalahnya. Berarti kalau begitu buat khusus aku yang ngajari, biar paham. Dan ini udah aku protes kemana-mana. Sampai tiap Ramadan Pemprov itu kan bikin, saya ustadznya bu, saya ajarkan itu Pemprov, nggak boleh kalian lagi kayak gitu di Dharma Wanita, di PKK. Cara yang betul tuh begini, kalau aku masih di depan belum selesai, engkau udah selesai, jangan kau tunggu aku ruku baru engkau ruku aja duluan. Mau duluan engkau siap duluan. Kalau menunggu aku berarti ngikut perbuatan, tapi tidak ada ikatan niat. Atau pilihan kedua, aku jadi imam, ibu jadi makmum. Ada nenek-nenek yang kasihan nanti. Aku umpamanya pelan-pelan, dia nggak tahan waktu sujud nanti kacaunya, megap dia gara-gara itu. Jadi kan lebih bagus nggak usah berjamaah.
Yang paling parah tuh waktu sholat itu waktu sujud, Pak. Kan lama bacanya. Kalau orang yang sedikit sesak napas, bisa kacau dia di situ. Jadi dibacanya dengan standar kemampuan dia. Jadi sekiannya, kalau sesama perempuan itu mau melakukan sholat tasbih, nggak ada satu komando. Komando itu apa namanya? Bukan imam dia kan? Iya. Waktu ibu perhatikan nggak, waktu sholat itu banyak nggak duluan-duluan belakang-belakangan? Lebih banyak serentak atau lebih banyak duluan-duluan? Lebih banyak serentak kan? Gara-gara apa? Gara-gara menunggu kode muallimahnya. Allahu Akbar, barulah makmum. Allahu Akbar, padahal dia bukan makmum. Di bab yang kan lain kita lebih jelaskan itu ya. Baru Allah Akbarnya. Seharusnya menjaga makmum yang suka mendahului tadi itu, perlakuannya dulu. Pame mau rukuk kan, badannya dulu setengah baru dia Allah. Apa fungsinya? Supaya makmumnya tidak mendahului imam. Kalau makmumnya udah belajar semua, sama bikin, karena dia udah belajar. Nggak boleh aku mendahului. Bar dulu, baru Allah. Iya, tapi jangan pas di ujung, di pertengahan. Di pertengahan. Karena yang rukun itu perbuatannya, takbir itu hukumnya sunnah. Jadi takbir yang rukun dalam sholat itu cuma satu, Allahu Akbar pertama aja. Lainnya sunnah, namanya takbir intikal, perpindahan satu rukun ke rukun lain. Ya. Makruh enggak, hukumnya makruh. Makruh hukumnya mendahului, ya. Tapi kalau makruh itu kan 1-2 kali makruh, tahrim atau tanzih namanya, sekedar dibenci. Tapi kalau terus dia begitu, adat kebiasaan naik tingkat jadi tahrim, jadi haram jadinya. Apakah membatal? Tidak. Kalau masih lengkap syarat semuanya tak sampai batal, tapi haram bisa berakibat kepada tidak dapatnya padilah berjamaah. Solatnya sah tapi tak berpadilah. Sama dengan begini, seorang yang puasa, dia ditahannya mulutnya dari segala yang membatalkan dari terbit sampai fajar, tapi berjudi dia. Umpamanya puasanya sah tapi tak mendapat padilah. Kira-kira begitu. Kita lanjut. Yang kedua, nafilatun zatu sababin, solat sunat yang memiliki sebab. Apa tadi? Solat sunat yang memiliki sebab. Wahia ala salasati anwa'in, solat sunat yang memiliki sebab itu dibagi 3 pula. Yang pertama, sababun mutaqaddimun, solat sunat yang sebabnya di awal. Apa artinya itu? Solat sunat yang sebabnya di awal, berarti gara-gara sebab itulah makanya ada solat. Kalau nggak ada sebab, tak ada solatnya. Apalah contohnya? Kasunnatit tawab, solat sunat tawab. Kapan orang melaksanakan tawaf? Kan niat dulu. Pertanyaannya, solat dulu baru niat atau niat dulu baru solat? Solat dulu lah baru niat. Solat dulu di Madinah, nanti niatnya di Bir Ali. Namanya kok apa ya, di Bir Ali. Tahiyat masjid. Tahiyat masjid itu sebab dulu baru solat atau sebab solat dulu baru sebab? Paham ini maksudnya? Sebab tahiyat masjid itu gara-gara masuk masjid.
Sekarang pertanyaannya, masuk dulu baru sholat atau sholat dulu baru masuk? Nah, itulah yang namanya sholatnya sebabnya di awal. Jadi ada sholat sunat yang sebabnya di awal. Gara-gara sebab itulah makanya ada sholat. Berarti gara-gara masuk masjid baru sholat. Jadi kalau nggak masuk masjid nggak ada sholat. Sholat sunat wudu, wudu dulu baru sholat atau sholat dulu baru wudu? Nah, berarti kan sebabnya duluan. Sholat jenazah, mati dulu baru sholat atau sholat dulu baru mati? Nah, berarti gara-gara mati makanya ada sholat. Kalau nggak mati, mengamuklah waktu disolatkan. Nah, itulah dia namanya itu. Nah, sebabnya mutaqaddim di awal. Nah, kemudian yang kedua, sababun muqarinun, sebabnya bersamaan, cuman dua. Apa itu? Gerhana bulan, gerhana, ya pas datang gerhana langsung sholat. Kalau enggak usah sholat. Nah, ini enggak usah pada dibahas, cuman dua ini contohnya. Kemudian yang ketiga, sababun mutaakhir, sholat sunat yang sebabnya belakangan. Nah, ulang. Yang pertama tadi sebabnya di awal, berarti sebab dulu baru sholat. Apa contohnya? Sholat sunat tahiyat masjid, gara-gara masuk baru sholat. Sholat sunat wudu, gara-gara ngambil wudu baru sholat. Ini kebalikannya. Apa kebalikannya? Sholat sunat yang sebabnya di akhir. Apa itu? Seperti sholat sunat istikharah. Istikharah tuh sholat dulu baru istikharah atau istikharah dulu baru sholat? Akan sholat dulu kan? Nah, berarti sholat dulu baru sebabnya nanti di ujung. Atau sholat sunat ihram, orang mau melaksanakan umroh. Dari mana kita mengambil niat kalau datangnya dari Indonesia? Dari Madinah. Nah, di mana mengambil niatnya? Di Bir Ali. Ketika waktu subuh masuk, apa yang dilakukan? Mulailah mandi sunnah ihram, gunting kuku, cukur-cukur ini semuanya udah bersih. Kan sholat sunat ihram dulu. Nah, sholat sunat ihram itu mana duluan? Sholatnya dulu baru niatnya, atau ngambil niat dulu baru sholat? Iya, sholat dulu baru ngambil niat. Itu namanya sholat sunat ihram. Nah, sekarang kita bahas haram hukumnya. Kata Nabi, sholat dilakukan pada dua tempat, dua waktu. Yang mana dua waktu itu? Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan disebutkan, la sholata ba'da subuhi hatta tartafi as-samsu. Tidak ada sholat sunat setelah subuh sampai terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taqrubas samsu. Tak ada sholat sunat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang sholat sunat mana yang diharamkan di situ? Dari hadis yang kita baca tadi, minimal ada penjelasan para ulama. Satu, sholat sunat yang sababun mutaakhir, sholat sunat yang sebabnya di akhir. Berarti sholat dulu baru sebab kan? Ya, seperti sholat sunat ihram, sholat sunat hajat, sholat sunat istikharah, termasuk sholat sunat safar. Haram dilakukan setelah subuh sampai terbit, setelah asar sampai tenggelam. Yang mau saya jelaskan dua aja di poin ini. Yang mana? Pertama, sholat sunat safar. Ibu besok pagi mau pergi ke Jakarta. Saya hari Sabtu semalam, Sabtu saya berangkat penerbangan pertama dari Kuala Namu menuju Surabaya. Saya bangun jam 3, saya udah bangun, langsung saya ngambil mandi, ambil sholat sunat safar. Karena belum lagi terbit matahari kan? Nah, saya ambil sholat sunat safar.
Nah, setelah itu 3:30 saya berangkat ke Kuala Namu. Tepat jam 5:10 terbang. Transit di Batam. Jam 10:30 sampai di mana tadi? Di Surabaya. Setelah itu saya antar anak saya dulu ke UIN Sunan Ampel. Udah saya urus semuanya, asramanya dah saya antar mereka ke mes TNI Angkatan Udara. Karena saya difasilitasi oleh Pangkoop 1 Marsma TNI Muhammad Nurdin. Dia yang memfasilitasi kami. Nah, setelah itu paginya, siang sorenya saya ceramah di Sidoarjo. Nah, kemudian besoknya di Lamongan. Setelah itu ke Tuban. Setelah itu malamnya tanggal 13 berangkat ke Halim. Nah, jumpa langsung dengan Pak Nurdin, ceramah di Koop 1. Setelah itu siangnya di Mabes TNI, baru sorenya pulang ke Medan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari asar ke kami berangkatnya itu mau ke asar. Datang istri, sholat sunat apa? Aku bilang, ya, sholat sunat ba'diyah. Ba'diyah apa? Kita kan mau jamak. Inilah mau diajak dia malam nih mengaji ini, kebetulan tak boleh masuk masjid. Mudah-mudahan didengarnya lah rekaman nih nanti. Jadi bapak termasuk saya ketika menjelaskan ini semalam di Koop 1 di Halim, banyak tentara-tentara para udah perwira-perwira hebat, nggak paham ini. Setiap pengertiannya, setiap mau pergi musafir sholat sunat safar, oh tengok tempatnya. Jadi haram hukumnya melaksanakan sholat sunat safar setelah subuh sampai terbit matahari. Dia mau berangkat misalnya penerbangan jam 8 misalnya, jadi habis subuh kita anggaplah terbit matahari itu jam 6:30 misalnya, suruk, isrok itu artinya timur, karena matahari terbit dari timur. Nah, setelah itu ibu-ibu apa yang terjadi? Dibikinnya jalan sholli sunnatas safar, haram sholat sunat safar itu. Termasuk juga pemedia mau pergi berangkat ke Jakarta, jam berapa penerbangannya? Kita bikin jam 5. Habis sholat asar dibikinnya sholat sunat, sholli sunnatas safar, haram sholat sunat safar itu. Jadi sholat sunat safar ini sebabnya di ujung, kan sholat dulu baru musafir kan. Nah, ini disebut sababun mutakhir, haram dilakukan setelah subuh dan haram dilakukan setelah asar sampai tenggelam. Nah, di dua waktu ini boleh. Selain ini satu lagi, ini yang paling sering untuk jamaah umroh, paling sering ini untuk jamaah umroh. Di mana kenanya? Umpamanya hari inilah, ini misalnya pagi lah ini kan, pagi ini kita nanti jam 2 akan berangkat menuju ke Mekah, berarti ngambil mikotnya tadi kan di Bir Ali. Nah, rata-rata kita berangkat dari Madinah itu jam 2. Kenapa nggak pernah sebelum jam 2? Beda hotel Medan dengan Madinah Pak. Di Medan, Indonesia, check outnya jam 12 siang. Mekah Madinah check outnya jam 3 sore. Jadi kalau kita berangkat pagi dari Madinah, kita anggaplah 6 jam. Kita jam-jam 1 udah sampai di Mekah. Jam 1 sampai di Mekah, orang tuh belum keluar dari hotel tuh. Di mana kita nanti tinggal? Nah, malah dibilang jamaah, wah kami nggak punya hotel, terlantar. Bukan terlantar, hotelnya ada, orangnya belum keluar karena batasnya jam 3. Udah keluar pun orang tuh mau dibersihkan lagi, maka biar selamat berangkatnya jam 2, nanti sampai di Mekah itu kira-kira jam 8 malam, udah aman, udah ready hotel. Nah, ini pengalaman untuk bapak, mana tahu nanti kejadian. Jadi kata guru itu, nanti bapak ambil apa ya, mikot begini dah. Inilah kesalahan fatal pertama. Nanti sholat zuhur, kata si ustadz, langsunglah dijamak zuhur dan asar pada waktu zuhur, berarti jamak takdim. Oke, sekarang kita ceritain sedikit. Kalau kita musafir, pamai bapak mau pergi ke Danau Toba, sholatnya di Masjid Agung tebing tinggi zuhurnya. Kita ini jamak berarti 4-4 atau jamak qasar 2-2. Kalau kita mau berjamaah dengan orang
tebing tinggi. Ya aku ikut aja Ustaz sama jamaah tebing tinggi itu 4. Setelah assalamualaikum naik lagi aku bikin 2. Di mana ada kaifiat sholat 4-2? Ayo aku tanya dulu. Di manalah ceritanya ada sholat 4 sama 2? Nah, didengar ini baik-baik. Kalau ibu musafir, ibu ingin berjamaah dengan masyarakat masjid di kampung itu, mau dapat pahala banyak, ikuti berapa rakaat orang tua? 4. Kalau zuhur atau asar 4. Berarti niatnya jangan jamak qasar, tapi jamak. Habis 4 rakaat dengan imam kampung tuh, assalamualaikum, naik lagi, berapa lagi? 4. Ini namanya jamak. Kalau mau diringkas namanya jamak qasar, nggak boleh ikut berjamaah dengan orang tuh karena beda kaifiat. Tapi rugilah, masa awak udah di masjid nggak ikut berjamaah kan? Nah, jadi kalau kita dari Madinah mau ke Mekah, kata si guru, ikutlah dia berjamaah. Inilah sholat zuhur terakhirnya di Masjid Nabawi kan? Allahu Akbar 4 rakaat. Assalamualaikum. Berapa ditambah lagi? 4. Nah, berarti masuk hukum. Kalau dia sudah menggabung zuhur dan asar pada waktu zuhur, berarti dia sudah sholat asar. Ulang. Kalau ibu sudah menggabung zuhur dan asar pada waktu zuhur, berarti ibu sudah sholat. Nah, kalau sudah sholat asar, haramlah hukumnya ibu melakukan sholat sunnat yang sifatnya sababun mutaakhir, yang sebabnya di belakang, termasuk sholat sunat safar, termasuk juga sholat sunat ihram. Kenapa? Karena udah sholat. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Inilah kesalahan fatal yang paling sering terjadi di jamaah umroh. Jadi habis dia menjamak, bikinnya lagi sholat sunat. Usolli sunnatal ihram rakaataini. Haram hukumnya. Jadi yang betul bagaimana? Sholat sunat ihram itu dilakukan sebelum menjamak. Gitu masuk Masjid Nabawi, mainkan dulu tahiyat masjid. Kan belum masuk zuhur kan? Sholli sunnatas safar. Boleh, karena keluar dari udah masuk tanah halal. Atau mungkin satu lagi, usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Dah selesai. Gitu masuk azan, bapak tinggal sholat 4 zuhurnya, 4 asarnya. Setelah itu tidak boleh lagi sholat sunat yang sifatnya, sebabnya belakangan. Aku udah pelan-pelan ini bilangnya, jangan sampai nggak paham ini malam nih ya. Nanti pulang dari sini, kau ngerti yang dibilang Ustadz tuh? Enggak katanya. Kalau nggak paham di sini bilang, ku ulang demi ibu. Aku pun dulu belakang waktu belajar ini, poning juga aku pak. Sebab di pangkal, sebab di akhir. Sebab di pangkal, sebab di akhir. Nah, ini masih sebabnya di pangkal dan di akhir. Nah, 1. Kemudian sholat sunat mutlak. Berarti sholat sunat mutlak itu artinya bebas lepas. Kenapa dibilang dia bebas lepas? Karena tidak memiliki sebab dan waktu. Suka-suka dialah kapan mau dibikinnya. Mau 100 rakaat, 200 rakaat terserah. Cuman sebagian ulama katanya menjaga adab, jangan dibikin setelah subuh, setelah asar, hukumnya makruh. Nah, selain itu buatlah. Kemudian, ini satu lagi, ini yang harus diingat. Adapun sholat sunat yang sebabnya di awal, ulang ya. Sebabnya di awal berarti sebab dulu baru sholat. Apa contohnya tadi? Tahiyat masjid. Kalau sholat yang ujung sebabnya di akhir berarti sholat dulu baru sebab. Contohnya sholat sunat safar. Orang mau musafir kan sholat dulu di rumah baru pergi. Berarti sebelum pergi kan belum ada sholat. Nah, jadi sholat sunat yang sebabnya di awal seperti sholat sunat tahiyat masjid, ini tidak diharamkan setelah subuh, tidak diharamkan setelah asar dilakukan. Pamai bapak,
sholat asar jam 4, setengah 5 pulang ke rumah, mandi, jam 6 datang lagi kemari untuk persiapan sholat maghrib. Nah, gitu masuk, teringat dia, kata Nabi tidak boleh sholat sunat setelah asar sampai tenggelam matahari. Jam 6 belum tenggelam, akhirnya duduk, takut dia makruh. Kata Nabi, daripada kau duduk masjid enggak sholat, lebih bagus pantat kau itu dijolok pakai bara api. Ketakutan dia. Terakhir 45 menit Jailani lah dari masjid itu, jalan sana jalan sini karena takut, langsung duduk. Nah, ini tidak berlaku, ya. Kalau sholat sunat yang sebabnya di awal, tidak berlaku keharaman setelah subuh dan setelah asar. Jadi tadi kan jam 6 datang lagi dari rumah kemari, masuk masjid langsung usolli sunnat tahiyat, boleh walaupun belum tenggelam matahari. Sebab yang diharamkan dilaksanakan setelah subuh, setelah asar adalah sholat sunat yang sebabnya di ujung. Kalau sebabnya di awal, boleh. Nah, berarti sholat sunat wudhu boleh, ya. Nah, kemudian apa lagi? Termasuk mengkodo sholat. Kodo sholat itu juga bebas, lepas kapan saja, di mana saja. Boleh setelah subuh, boleh setelah asar, tidak haram. Termasuk juga sholat jenazah. Maka dikatakan tajuju as-salatu alal mayyiti wa dafnihi, boleh menyolatkan mayit dan menguburkan mayit fi ayyin waktu, sembarang waktu. Kana min lailin au naharin, boleh lailin au naharin, malam atau siang. Wa fil awqatil lati nuhiya an salatit tatawwu'i, dan pada waktu-waktu yang dilarang baginya salat sunat, fiha wala yakrah, dan tidak dimakruhkan. Nah, maka dijelaskan oleh ulama kenapa menyolatkan jenazah itu boleh dilakukan setelah subuh, setelah asar, karena sebabnya di awal. Karena aku jelaskan tadi kan, gara-gara mati makanya ada solat jenazah. Berarti kan sebabnya karena mati. Kalau enggak mati, tak ada solat jenazah. Dan itu sudah terjadi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Ada sahabat yang bernama Uqail bin Abu Thalib, berani anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi yang dijamin masuk neraka, tapi anaknya masuk Islam. Paman Nabi ini bela Islam, yes, masuk Islam no, tapi anaknya masuk Islam. Ya, maka waktu dia meninggal, orang Muhajirin dan Ansor menyolatkannya menjelang waktu maghrib. Berarti kan setelah asar. Nah, inilah dalilnya. Satu lagi yang juga tidak berlaku larangan haram setelah subuh, setelah asar, adalah solat sunat mutlak di tanah haram. Karena Rasulullah bersabda, la tamna'u ahadan, jangan kau larang seseorang topa bihazal bait, untuk tawaf di Baitullah ini, wasalli, dan solat, aisa'atin sya'a min lailin au naharin. Jadi setelah subuh, setelah asar di Masjidil Haram boleh tawaf, boleh solat sunat, tak berlaku keharaman ini. Kenapa? Lil padilah. Ustaz, sekali solat di Masjid Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Iya. Sekali kau menceritai orang di tanah haram, 100.000 kali lipat juga. Mana lebih lama, Bu, menceritai orang atau solat dengan Abdurrahman Sudes? Solat dengan Abdurrahman Sudes paling lama berjamaah solat maghrib 7 menit. Tapi menjaga jalan menceritai orang, nunggu solat menceritai orang, habis solat menceritai orang, jalan ke hotel menceritai orang. Mak, berarti lebih banyak bibirnya menceritai orang daripada makanya pulang ke Medan, kenapa umroh enggak berubah? Lebih baik dosanya pulang daripada pahalanya. Betul nggak yang ku bilang, Bu?
Betul lah orang Quran yang bilang kok. Sekarang takut-takut maka setiap bangun di Kuala Lumpur dilakban bibirnya satu-satu. Jaga mulut, jaga mulut. Udah jam 8, udah masuk kurasa sini ya. Iya. Kok nggak bilang dari tadi? Oke. Malam ini sampai ini dulu. Yang akan datang perbedaan hukum antara sholat wajib dengan sholat sunat. Ada yang memprotes aku karena lewat aku ceramah Isya sampai 10 menit. Mana ini ustaznya begini-begini. Itu yang tak belajar kayak gitulah. Ya, sholat di awal waktu padilahnya besar, tapi nggak ada yang bilang wajib. Ada pendapat yang bilang sempat sholat di awal waktu itu hukumnya wajib. Banyak kali orang berdosa tiap hari. Ibu tadi sholat zuhur jam berapa, Bu? Pas 12:30? Enggak kan? Asar pas jam 4? Ya, atau iya tadi ya sebelumnya. Jadi sholat boleh ditunda, ya. Ya boleh sholat tidak di awal waktu pada 24 tempat keadaan. Satu di antaranya di majelis ilmu. Jadi kalau dilewatkan nggak masalah. Dulu teringatlah saya sama almarhum Ustadz Hamdan Yazid. Dia kan kok ceramah panjang-panjang gitu Pak. Yang dilakukannya itu dibenarkan dan punya dalil. Termasuk sebelum kututup dengan doa, adanya sami Allahu liman hamidah di dalam solat itu gara-gara Abu Bakar Siddiq telat solat asar sebab melayani tamunya. Nanti di lain waktu tanya aku sejarahnya ya. Malam ini udah masuk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattaku ya Alim ya Razzaku ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Ya Hayyun ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum